Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alam Alexan Besi dengan NIM 200302070, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-16 dengan judul A Critical Introduction to Sociology. Berikut merupakan videonya. Pertama-tama kita masuk ke ciri umum buku. Judul buku yaitu A Critical Introduction to Sociology yang ditulis oleh Amir Mirfakri, tahun terbit tahun 2019, penerbit Kendall Hunt, ISBN 0-415-31258-2. Ketebalan buku 463 halaman. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh manakah mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Istilah ilmu dalam tanpa kutip untuk garis bawah ilmu yang tidak bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Poin yang akan dielaborasi nanti dalam beberapa bab berikutnya. Post-structuralitis misalnya berpendapat bahwa pengamat atau ilmuwan memaksakan kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains kepada kita tentang dunia alam, fisik, dan sosial. Hitler mempertahankan lensa yang digunakan aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan memahami hubungan sosial mereka dengan orang lain yang disebut sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Sebagai ilmu, sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan dari sosiologi adalah untuk menawarkan objektif dan nilai-nilai netral dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak seragam. Pengetahuan sosiologis bersifat objektif dan subjektif. Menurut teori Berger, ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial dan pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Meskipun kita semua memiliki kita sendiri, ideologi dan cara dalam memandang dunia dalam setiap masyarakat atau negara atau bangsa tentu dianggap lebih penting dan dominan daripada orang yang lain. Pandangan dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara melalui kendali mereka atas produksi pengetahuan di media dan sekolah. Seperti yang dipertahankan oleh Berger, ideologi merasionalisasi kepentingan beberapa kelompok di atas yang lain. Sosiologi mempelajari faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin. Ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah terpengaruh oleh urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, post-industrialisme, feminisme, gerakan human rights, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan prosesial dan struktur. Khususnya yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga dan organisasi. Bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi,
Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial, dan sosiolog telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang misalnya bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pada saat yang sama, ide-ide yang ditolak dan dikritik sekaligus dihidupkan kembali dengan cara baru dan dalam kondisi sosial ekonomi baru. Ini disebut pergeseran paradigma. Konstruksi dan reproduksi di identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal, menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide barang, modal, dan jasa lintas negara dalam konteks globalisasi. Mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multistandard dan menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara-negara melalui bidang sosial yang melintas dan memotong batas-batas geografi, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik. Transnasionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosiopolitik serta keragaman dan ketidaksetaraan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnasionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi. Bask, Gleich, Schiller, dan Sandstone-Blank mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana imigran menjalin dan mempertahankan hubungan sosial multistandar yang menghubungkan masyarakat mereka sebagai situs keterlibatan politik dan reproduksi budaya. Nasionalisme trans yang mengacu pada persimpangan dari fluiditas hak, kewarganegaraan, identitas hibrida, institusi sosial, dan pendidikan dan praktis sehari-hari. Perspektif transnasional menjelaskan karakteristik multifaset dari gagasan dan pandangan yang melaluinya individu dan kelompok mewakili dan menggolongkan suku bangsa lain dan anggota kelompok politik atau agama yang berbeda. Transnasionalisme mempersoalkan pendekatan yang berpusat pada bangsa terhadap kewarganegaraan dan hubungan sosial, hukum, ekonomi, budaya, dan pendidikan dengan menawarkan pendekatan multifaset kepada divisi orang dalam atau orang luar seperti yang dikemukakan oleh Held. Kapasitas negara bangsa untuk melindungi otonomi individu sekarang telah hilang karena globalisasi budaya, politik, militer, dan hubungan sosial. Dalam membahas isu-isu global dalam konteks batas-batas nasional, transnasionalisme memungkinkan peneliti untuk melampaui pemahaman yang terbatas dan tidak linear tentang informasi nasional, hak warga kapal, tren migrasi, kebijakan pendidikan, dan hubungan ekonomi antara dan di dalam timur atau negara berkembang dan barat atau negara maju. Sebagai batas-batas geografis tetap, timur dan barat sendiri dipenuhi dengan perbedaan dan persamaan yang menemukan sebagai sumber mereka baik dalam sejarah timur maupun barat. Baik barat maupun timur tidak dianggap sebagai ruang atau lokasi yang diistimewakan. Sebaliknya, keduanya dipandang sebagai perpanjangan satu sama lain. Dalam terang inilah, melalui wacana transnasionalisme kita dapat menjelaskan yang pertama, konstruksi identitas, melihat ruang dan waktu dalam konteks efek kolonialisme dan kapitalisme global di timur dan barat sebagai kategori mengambang daripada sebagai entitas tetap. Yang kedua, pergerakan gagasan, perspektif kelompok dan masyarakat antar negara dan bangsa. Dan yang ketiga, bagaimana representasi dari perbedaan baik di timur dan barat telah kembali dibangun, diubah, dan dipelihara dari perspektif sejarah. Menurut pandangan dunia ini, budaya Eropa Barat dan Eropa Timur yang dikonseptualisasikan sebagai pusat alam semesta mendefinisikan kemanusiaan dan karakteristiknya. Namun sebagai sains yang berpusat pada barat,
Sosiologi dipraktikkan dan dipengaruhi oleh intelektual non-barat dari seluruh dunia. Termaksud para peneliti non-Eropa dan non-kulit putih yang tinggal di barat. Ini juga dibentuk oleh sejumlah tradisi dan perspektif teoritis yang bersumber dari pengalaman orang-orang yang terpinggirkan di negara-negara barat dan non-barat. Ini telah memainkan peran penting dalam mempromosikan politik emansipatoris di banyak belahan dunia non-barat. Sudut pandang feminis adalah cerminan dan pengalaman seseorang dalam institusi, masyarakat, dan hubungannya dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda atau serupa. Sudut pandang penulis dipengaruhi oleh feminisme kritis. Salah satu argumen utama teori ini adalah bahwa perempuan menghadapi penindasan dan ketidaksetaraan serta eksploitasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, suku, seksualitas, usia, jenis kelamin, dan kemampuan. Mereka berfokus pada masalah kekuasaan yang keadilan dan berkomitmen untuk mengungkapkan dan memahami kekuatan yang menyebabkan dan menopang penindasan. Analisis gender memberikan kemungkinan mereka membuka ruang untuk mengevaluasi secara kritis efek dari pengecualian pengalaman perempuan, pengetahuan, dan bentuk marginalitas lainnya. Analisis gender yang sangat kritis terhadap androsentrisitas atau ketidaksenonohan wanita kemudian dipandang bukan sebagai subjek yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam sejarah. Secara umum, perspektif berbasis gender membantu untuk yang pertama fokus pada kegiatan marginal, seperti pekerjaan perempuan yang tidak dibayar, yang kedua mempertanyakan validitas pengetahuan patriarki, yang mempertanyakan pandangan dominan, dan yang ketiga merumuskan pertanyaan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Buku ini menekankan perspektif sosiologi kritis dengan fokus pada persimpangan peristiwa dan hubungan lokal, regional, dan global. Pengetahuan dan teori sosiologis kritis memberi aktor sosial makro dan perspektif mikro yang diambil dari berbagai disiplin ilmu. Sosiologi kritis dan interseksional kemudian memungkinkan para aktor sosial untuk memiliki pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang bagaimana struktur dan hubungan ekonomi, sosial, sejarah, dan budaya mempengaruhi mereka dan orang lain sebagai anggota dari kategori sosial yang berbeda, baik yang serupa maupun yang berbeda, karena perpotongan antara faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, jenis kelamin, seksualitas, ideologi politik, dan etnis, kemampuan, dan usia. Sosiologi kritis memberdayakan individu untuk memahami bagaimana hubungan global mempengaruhi mereka dalam hal ini makro, dan bagaimana tindakan dan praktik sehari-hari mereka memproduksi atau membawa perubahan di lokasi langsung mereka dan di bagian lain dunia dalam hal ini mikro. Salah satu tujuan sosiologi kritis adalah mendorong dan memperdayakan para aktor sosial untuk menjadi anggota aktif komunitasnya dan mempromosikan keadilan sosial untuk dan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Masalah sosiologis klasik telah diam tentang masalah seksualitas dan khususnya homoseksualitas. Teori queer mempertanyakan kekuatan heteroseksual dan merongrong konstruksi heteronormativitas, yaitu adalah asumsi bahwa heteroseksual adalah atau harus menjadi cara interaksi yang normal dan legal. Teori queer menegaskan bahwa tidak ada identitas tunggal seperti homoseksualitas. Mereka menjalankan bahwa semua identitas itu majemuk dan gabungan. Identitas tidak tetap, tetapi tidak stabil dan didasarkan pada pengertian dan karakteristik yang eksklusif. Perhatian mereka tidak hanya dengan membawa kesetaraan antara homoseksual dan heteroseksual. Mereka tidak hanya fokus pada penindasan dan pembebasan secara homoseksual. Sebaliknya mereka juga menganalisis praktik kelembagaan wacana yang menghasilkan pengetahuan dan cara-cara di mana pengetahuan mengatur kehidupan sosial. Mereka menyangka bagaimana wacana ini mengakibatkan penindasan terhadap orang-orang yang diberi label seperti seperti homoseksual. Mengkonseptualisasikan sosiologi dan sosiologis sebagai kumpulan wacana. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian subwacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana-wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan antar manusia melalui lensa yang saling bertentangan, misalnya fungsionalisme, struktural, teori konflik, feminisme, dan interaksional simbolik. Dalam bahasa yang masuk akal, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren atau rasional
Dalam tulisan akademis, wacana mengacu pada cara-cara tertentu untuk menginterpretasikan sesuatu dan hubungannya dengan hal lain. Wacana adalah cara kita berpikir, membayangkan, dan berbicara tentang realitas sosial. Wacana mengacu pada bagaimana pengetahuan diproduksi melalui bahasa dan praktek sosial. Pengetahuan bukanlah objektif, tetapi dihasilkan dari sudut pandang tertentu. Artinya, wacana menghasilkan makna khusus tentang topik atau benda melalui wacana yang mencerminkan ideologi. Inilah dan norma politik, ekonomi, dan budaya kita. Pembentukan diskursif menyoroti bagaimana wacana sebagai seperangkat pernyataan beragam yang dihasilkan di lembaga yang berbeda, mengacu pada objek yang sama, berbagai gaya yang sama, dan mendukung kelembagaan yang sama, atau penyimpangan atau pola politik. Sedemikian rupa sehingga hubungan dan perbedaan di antara mereka dianggap teratur dan sistematik dan tidak acak. Sebuah wacana rasis misalnya memandang manusia berdasarkan satu set asumsi yang menggabungkan perbedaan budaya dan biologis dengan perbedaan kemampuan kecerdasan dan mental, dengan asumsi bahwa satu kelompok lebih unggul dari kelompok lain. Sebuah wacana rasis mengacu pada bagaimana masyarakat memberikan suara kepada rasisme. Di sisi lain, wacana anti-rasis adalah kerangka kritis yang menganalisis secara kritis sejauh mana ideologi eurosentris dalam menginformasikan pandangan dan pengetahuan kita tentang perbedaan dan keragaman. Antirasisme terkait erat dengan teori ras kritis lainnya. Antirasisme menganalisis efek pemikiran ras dan rasisme pada individu dan kelompok. Wacana destres antirasisme atau white hegemony dan menyeruakan suara kelompok marginal dan tertindas lainnya dalam mengembangkan berbagai jenis sistem politik dan ekonomi yang demokratif dan inklusif. Antirasisme adalah wacana yang berorientasi pada tindakan yang menuntut para aktor sosial untuk mempertanyakan bagaimana mereka terlibat dalam mereproduksi ketidaksetaraan secara individu, sistematik, dan kelembagaan, lokal maupun global. Artinya para korban rasisme dan orang-orang yang terpinggirkan serta mereka yang kritis terhadap rasisme harus terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi. Secara umum terdapat beberapa karakteristik yang menonjolkan sebagian besar teori rasialisasi dan rasialisme yang akan kita bahas pada bagian-bagian berikut. Yang pertama, mereka menolak teori-teori universal yang membenarkan posisi kekuatan kelompok elit dalam masyarakat. Mereka berupaya untuk memberdayakan kelompok marginal yang tidak memiliki kekuasaan. Yang kedua, mereka tidak menghargai teori bebas, yang dimana mereka terlibat dalam penelitian teoritis dan praktis atas nama mereka yang secara historis dikucilkan dari posisi kekuasaan. Tujuan mereka adalah untuk mengubah dunia dan struktur kekuasaan sosial serta prospek orang-orang dari latar belakang yang terpinggirkan. Yang ketiga, tujuan mereka adalah menjadi inklusif dan bekerja dengan kelompok yang kehilangan haknya untuk mempromosikan kesetaraan. Yang keempat, mereka tidak hanya fokus pada gangguan struktur sosial, tetapi juga bagaimana kita berpikir tentang struktur sosial dengan membuat dunia intelektual lebih terbuka terhadap sejarah yang beragam dan dibungkam dari orang-orang yang didominasi. Mereka tidak membedakan antara teori ilmiah dengan berbagai jenis narasi yang dihasilkan oleh orang-orang yang terpinggirkan tentang kehidupan sosial mereka. Yang keenam, mereka tidak hanya kritis terhadap status quo, tetapi juga terlibat dalam kritik diri. Yang ketujuh, mereka menyadari bahwa penelitian dan teori mereka khusus untuk periode sejarah tertentu serta konteks dan latar belakang sosial dan budaya. Ketika kita melihat dunia dari wacana rasis, kita mungkin berpikir bahwa masalah yang dihadapi orang kulit hitam adalah budaya dan solusi untuk kemiskinan atau ketidaksetaraan yang mereka hadapi harus dicari melalui adaptasi mereka terhadap nilai-nilai budaya yang dominan. Sering diasumsikan bahwa mereka dapat keluar dari kemiskinan dengan berasimilasi secara budaya dengan masyarakat dominan. Kemiskinan dan posisi sosial, ekonomi, dan politik bawahan mereka dijelaskan oleh kurangnya inisiatif individu. Untuk menghapus kemiskinan, wacana ini berpendapat bahwa kita perlu memikirkan cara-cara di mana struktur ekonomi dan politik masyarakat harus diubah agar sistemnya lebih setara. Orientalisme adalah wacana dominan lain yang menginformasikan pengetahuan kita dan cara berpikir, membayangkan dan berbicara tentang bagaimana negara-negara barat terkait dengan masyarakat non-barat, misalnya di Timur Tengah, menyatakan bahwa orientalisme adalah gaya barat untuk mendominasi dan merestrukturisasi
otoritas atas Timur atau negara-negara dan masyarakat Timur Tengah. Namun pernyataan ini bekerja sama dan diinformasikan oleh seperangkat aturan yang sama. Setiap pernyataan menyeratkan hubungan dengan semua pernyataan lainnya. Misalnya, perhatikan cara-cara Barat membingkai Timur Tengah. Orang-orang Barat membangun Timur Tengah secara ekonomi terbelakang. Mereka menggambarkan Timur Tengah sebagai mistik, patriarkal, dan tradisional seperangkat masyarakat. Mereka berbicara tentang pemerintah Islam fundamentalis di Timur Tengah sebagai contoh otoriter dan rezim yang tidak demokratis. Orang Barat berpendapat bahwa perempuan di Timur Tengah adalah warga negara kelas 2 dan menghadapi bentuk diskriminasi dan parah yang seksisme. Mereka juga menganggap bahwa Timur Tengah adalah tempat yang tidak aman karena agama dan konflik etnis. Penggambaran ini menemukan ekspresi dalam tulisan klasik, akun wisatawan, dan jurnal ilmiah. Demikian pula, sosiologi juga terdiri dari serangkaian wacana yang memungkinkan kita untuk memikirkan, menganalisis, dan bertindak atas masyarakat dan komponen dari berbagai perspektif. Mereka adalah kerangka kerja atau paradigma yang menyusun analisis tentang masyarakat. Diskursus seperti feminisme, fungsionalisme, struktural, intelektualisme, simbolik, dan teori konflik dibahas lebih detail pada bab-bab dalam buku ini. Sekian hasil presentasi saya tentang buku ke-16 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.